Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Junior Rahel Jessica Nurlatu dengan NIM 210305502019 dari kelas A akan mempresentasikan hasil jurnal saya terkait dengan materi anemia. Adapun topik yang akan saya paparkan dalam jurnal ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada pembahasan, dan yang keenam terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu terdapat identitas jurnal, di mana judul dari jurnal ini sendiri yaitu mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri dengan jurnal Nursing Arts, volumenya yaitu 12, nomor 1, dengan halaman yang dimulai dari halaman 78 sampai 90. Kemudian tahunnya yaitu tahun 2018 dan penulisnya yaitu Novi Ramini Harahap. Selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan. Masalah utama kesehatan yang terjadi pada remaja putri yaitu kurangnya nutrisi sebagai pemicu anemia, kekurangan zat besi yang berdampak pada status gizi remaja. Remaja memiliki pertumbuhan yang pesat sehingga mobilitas yang tinggi dapat mempengaruhi pendidikan, sosialisasi, dan status kesehatan. Anemia yang terjadi pada perempuan menurut Pateretal 2015 menyebabkan masalah kesehatan yang serius terjadi di negara berkembang. Penelitian menurut Rati S.A. dan Jawadagi S. juga menyatakan bahwa prevalensi anemia lebih banyak terjadi pada anak perempuan lebih dari 14 tahun. Anemia banyak terjadi pada remaja putri dan prevalensi anemia di dunia berkisar 40-88%. Kasus anemia mengakibatkan terganggunya mekanisme imun dan meningkatkan penyebab kematian di dunia. Data Riskesdas menunjukkan secara nasional prevalensi anemia pada wanita perempuan dewasa, yaitu lebih dari sama dengan 15 tahun ditemukan kejadian anemia sebesar 19,7% dan hasil Riskesdas 2016 ditemukan proporsi anemia pada remaja yang berumur 5-24 tahun sebesar 18,4%. Prevalensi anemia dianggap masalah kesehatan jika lebih dari 15%. Berarti hal ini masih menunjukkan bahwa kejadian anemia pada remaja putri masih tinggi walaupun sudah terjadi penurunan. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percutsei tahun 2018. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 8 Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 dengan alasan masih ditemukan siswi yang mengalami anemia. Kemudian populasinya sendiri yaitu seluruh siswa perempuan di SMP Negeri 8 Percutsei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebanyak 188 orang dengan sampel sebanyak 65 objek sampel. Kemudian untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer sendiri yaitu data berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia dengan teknik pemeriksaan HB, pengukuran tinggi badan dan berat badan, serta pengisian kuesioner. Kemudian data sekundernya sendiri yaitu berupa data mengenai gambaran lokasi tempat penelitian dengan gambaran umum siswi SMP Negeri 8 Percutsei Tuan.
Hasil yang selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat. Yang pertama, tabel pertama yaitu mengenai analisis univariat dengan distribusi frekuensi pengetahuan remaja putri, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, status gizi remaja putri, menstruasi remaja putri, dan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Di mana variabelnya sendiri terdapat 5 variabel yang dimulai dari variabel mengenai pengetahuan remaja putri yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu pengetahuan remaja putri yang baik dengan frekuensi responden 7 responden sebesar 10,8%. Kemudian pengetahuan remaja cukup sebesar 12 responden atau 18,5%, dan pengetahuan remaja putri kurang dengan 46 responden atau sebesar 70,8%. Kemudian variabel yang kedua itu mengenai pendidikan orang tua, terbagi juga atas 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu mengenai pendidikan orang tua dasar, terdapat 11 responden atau sebesar 16,9%, dan pendidikan orang tua menengah yaitu sebesar 51 responden atau 78,5%, dan pendidikan orang tua tinggi dengan 3 responden atau sebesar 4,6%. Kemudian variabel yang selanjutnya yaitu mengenai pendapatan orang tua, terdapat 2 kategori, yang mana kategori pertama yaitu mengenai upah minimum kota yang kurang dengan responden sebanyak frekuensi responden sebanyak 32 atau sebesar 49,2%. Kemudian pendapatan orang tua lebih upah minimum kabupaten atau kota sebesar frekuensinya sebesar 33 responden atau sebesar 50,8%. Kemudian ada variabel selanjutnya yaitu mengenai status gizi pada remaja putri yang terbagi atas 3 kategori, yang mana kategori normal merupakan kategori dengan responden terbanyak yaitu sebesar 45 responden atau sebesar 69,2%, dan untuk kategori kurus dengan frekuensi responden sebanyak 19 atau sebesar 29,2%, dan yang paling kecil pada status gizi gemuk yaitu terdapat 1 responden atau 1,5%. Kemudian ini merupakan tabel lanjutan di mana pada variabel ini terdapat variabel menstruasi yang dibagi menjadi 2 kategori, yang mana kategori yang pertama yaitu mengenai hypermenorea. Hypermenorea sendiri ini merupakan pendarahan haid yang lebih banyak dari batas normalnya atau lebih lama dari normalnya, yaitu lebih dari 8 hari. Sebagaimana kita tahu, untuk normalnya lama haid itu sebesar 2 sampai 7 hari. Kemudian untuk frekuensi respondennya sendiri pada kejadian menstruasi hypermenorea ini terdapat 14 responden atau 21,5%, dan yang tidak yang menstruasi dan tidak mengalami hypermenorea yaitu sebesar 51 responden atau 78,5%. Kemudian variabel selanjutnya itu mengenai kejadian anemia. Pada kategori ini kejadian remaja putri yang tidak mengalami anemia paling besar yaitu sebanyak 39 responden atau 60%,
dan yang sedikit mengalami anemia, kejadian anemia terdapat yaitu 26 responden atau 40%. Kemudian tabel analisis yang ketiga yaitu mengenai analisis bivariat, tabulasi silang hubungan antara tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, status gizi, menstruasi dengan kejadian anemia tahun 2018, yang mana terdapat beberapa variabel faktor. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan remaja putri tentang anemia. Dapat kita lihat pada tabel ini, di mana responden yang mempunyai tingkat pengetahuan mengenai anemia dan menderita anemia yaitu terdapat pada kategori kurang, yang mana terdapat 23 responden atau sebesar 35,4%, dan pengetahuan dan tingkat pengetahuan remaja putri yang kurang terkait anemia dan tidak mengalami anemia yaitu sebesar 23 responden atau 35,4 responden. Kemudian responden dengan tingkat pengetahuan tentang anemia yang cukup dan mengalami anemia terdapat 2 responden atau 3, saya mengulang. Responden dengan tingkat pengetahuan cukup mengenai anemia dan tidak mengalami kejadian anemia yaitu terdapat 10 responden atau 15,4%, dan responden yang memiliki pengetahuan tingkat pengetahuan terkait anemia dan mengalami kejadian anemia yaitu sebesar 2 responden atau 3,1%, dan responden dengan tingkat pengetahuan terkait anemia yang baik dan mengalami dan tidak mengalami kejadian anemia yaitu sebesar 6 responden atau 9,2%, dan responden dengan tingkat pengetahuan mengenai anemia yang baik dan mengalami menderita anemia yaitu sebesar 1 responden atau 1,5%. Maka dari itu, hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pengetahuan tentang anemia dengan variabel kejadian anemia diperoleh nilai P sebesar 0,037 atau P kurang dari 0,05, yang artinya ada hubungan secara signifikan antara tingkat pengetahuan tentang anemia dengan kejadian anemia. Variabel faktor yang selanjutnya yaitu faktor pendidikan orang tua. Responden dengan tingkat pendidikan orang tua yang tingkat pendidikan orang tua yang berada pada tingkat dasar dan tidak mengalami kejadian anemia yaitu sebesar 6 responden atau 9,2%. Kemudian tingkat responden dengan tingkat pendidikan orang tua dalam tingkat pendidikan orang tua dalam kategori dasar dan mengalami anemia yaitu sebesar 5 responden
atau 7,7%. Kemudian ada responden yang memiliki tingkat pendidikan orang tua menengah dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 30 responden atau 46,2%, dan responden yang mempunyai orang tua dengan tingkat pendidikan menengah dan mengalami anemia, yaitu sebesar 21 responden atau 32,3 responden. Kemudian responden dengan tingkat pendidikan orang tua yang tinggi dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 3 responden atau 4,6%, dan responden dengan tingkat pendidikan orang tua yang tinggi dan mengalami kejadian anemia, terdapat 0 responden, yang mana artinya hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia diperoleh nilai P sama dengan 0,339 atau P lebih dari 0,05%, yang artinya tidak ada hubungan secara signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan kejadian anemia. Kemudian variabel yang selanjutnya yaitu terkait dengan faktor pendapatan orang tua responden. Responden dengan tingkat pendapatan orang tua yang lebih tinggi dari upah minimum kabupaten dan kota dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu terdapat 25 responden atau sebesar 38,5%. Kemudian responden dengan tingkat pendapatan orang tua yang lebih dari upah minimum kabupaten dan kota dan mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 8 responden atau 12,3%. Kemudian untuk responden yang mempunyai pendapatan orang tua yang kurang dari upah minimum kabupaten dan kota dan mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 18 responden atau 27,7%. Kemudian responden dengan tingkat pendapatan orang tua yang kurang dari upah minimum kabupaten dan kota dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 14 responden atau 1,5%. Kemudian berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel tingkat pendapatan orang tua dengan variabel kejadian anemia diperoleh nilai P sama dengan 0,17 atau nilai P kurang dari 0,05, yang artinya ada hubungan secara signifikan antara tingkat pendapatan orang tua tentang anemia dengan kejadian anemia, dan nilai OR sama dengan 4,81, yang artinya kejadian anemia dengan pendapatan orang tua kurang dari upah pendapatan minimum kabupaten dan kota 4,0 kali lebih beresiko dibandingkan dengan pendapatan orang tua lebih dari upah minimum kabupaten dan kota. Kemudian variabel selanjutnya yaitu faktor yang berkaitan dengan status gizi,
di mana responden dengan tingkat status gizi normal itu paling besar terdapat pada responden yang memiliki status gizi normal dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 32 responden atau 49,2%. Dan tingkat responden dengan status gizi yang normal dan mengalami kejadian anemia, yaitu terdapat 13 responden atau 20,0 responden. Kemudian responden dengan status gizi kurus dan mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 13 responden atau 20,0%. Kemudian responden dengan status gizi kurus dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 6 responden atau 9,2%. Kemudian responden dengan status gizi yang gemuk dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu terdapat 1 responden atau 1,5%, dan responden yang status gizinya yang mempunyai status gizi gemuk dan mengalami anemia, terdapat 0 responden. Dimana berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel status gizi dengan kejadian anemia diperoleh nilai P sama dengan 0,009 atau P kurang dari 0,5, yang artinya ada hubungan secara signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia. Kemudian variabel yang terakhir yaitu terkait dengan faktor menstruasi, di mana dapat kita lihat bahwa responden responden yang tidak mengalami menstruasi hypermenore dan tidak mengalami kejadian anemia itu paling besar respondennya, yang mana terdapat 37 responden atau 56,9%. Kemudian responden dengan menstruasi yang tidak mengalami menstruasi hypermenore dan mengalami kejadian anemia, yaitu sebesar 14 responden atau 21,5%. Kemudian yang selanjutnya itu ada responden yang mengalami menstruasi hypermenore dan mengalami kejadian anemia, yaitu paling besarnya terdapat 12 responden itu sebesar 18,5%. Nah, sedangkan responden yang mengalami menstruasi hypermenore dan tidak mengalami kejadian anemia, yaitu terdapat 2 responden atau 3,1%. Berdasarkan hasil uji statistik dengan chi-square antara variabel menstruasi dengan kejadian anemia, diperoleh nilai P sama dengan 0,000 atau P kurang dari 0,5%, yang artinya ada hubungan secara signifikan antara menstruasi dengan kejadian anemia. Dapatkan nilai OR sama dengan 15,857, yang artinya angka kejadian anemia dengan hypermenore 15,8 kali lebih besar berisiko dibandingkan dengan yang tidak hypermenore.
Kemudian adapun selanjutnya yaitu mengenai pembahasan, di mana hasil penelitian menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan remaja tentang anemia dengan kejadian anemia, di mana hasil uji statistik chi-square diperoleh nilai sigma sama dengan 0,037 kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh responden dapat mempengaruhi remaja dalam menerima suatu informasi. Menurut peneliti, pengetahuan yang dimiliki remaja akan merubah pola pikir remaja tersebut dari tidak tahu menjadi tahu. Pola pikir akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan remaja. Semakin baik pengetahuan responden, maka semakin besar harapan terhindar dari anemia, dan responden yang berpengetahuan kurang akan memiliki resiko terkena anemia. Pada penelitian ini terdapat remaja putri dengan pengetahuan baik dan cukup, namun mengalami anemia. Hal ini dikarenakan perilaku remaja putri kurang ke arah yang positif, yaitu mereka yang mempertahankan bentuk tubuh dengan cara menerapkan pola diet dan membatasi konsumsi daging dan hanya mengonsumsi sayur. Perilaku yang didasari pengetahuan bersifat lebih bertahan. Pengetahuan mendorong kemauan dan kemampuan remaja sehingga akan diperoleh suatu manfaat terhadap keberhasilan kesehatan. Kemudian yaitu ada hubungan pendidikan orang tua dengan kejadian anemia, di mana berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percutsai Tuan atau nilai P-nya sama dengan 0,339 atau lebih dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Haan tahun 2015 yang menyebutkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada remaja. Pendidikan orang tua tidak berhubungan dengan kejadian anemia karena informasi pada saat ini lebih mudah didapat, baik informasi mengenai kesehatan maupun yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Sarana memperoleh informasi dapat diterima dan disebarluaskan melalui berbagai akun media sosial, TV, dan lain-lain yang telah berkembang. Tidak hanya dapat dilihat dan diketahui oleh para siswa remaja, tapi juga para orang tua. Kemudian ada hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian anemia. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian anemia di SMP Negeri 8 Percutsai Tuan dengan nilai P yaitu 0,017 dan OR sama dengan 4,081. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendapatan keluarga yang rendah memiliki risiko lebih besar untuk mengalami anemia. Penelitian ini sejalan dengan Ginting KA pada tahun 2016 yang hasil analisis hubungan antara pendapatan orang tua dengan kejadian anemia didapatkan bahwa dari 51 responden remaja dengan pendapatan orang tua lebih dari upah minimum yang mengalami anemia sedang sebanyak 60,9% atau 14 orang, sedangkan remaja dengan pendapatan orang tua kurang dari upah minimum yang mengalami anemia sedang sebanyak 92,9% atau 26 orang. Menurut peneliti, ekonomi keluarga merupakan faktor yang mendasar yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan
tingkat ekonomi terkait langsung dengan daya beli keluarga, baik daya beli terhadap makanan maupun daya beli terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pendapatan keluarga yang merupakan hal mendasar yang mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Pendapatan berkaitan dengan kesanggupan keluarga dalam membeli makanan ataupun pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan menstruasi dengan kejadian anemia. Mana berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percucai, Tuan dengan nilai P 0,000 dan OR sama dengan 15,857 yang artinya kejadian anemia dengan hypermenore memiliki resiko 15,8 kali dibandingkan dengan yang tidak hypermenore. Penelitian ini pada usia pubertas, remaja akan mengalami pengeluaran darah setiap bulannya yang disebut dengan menstruasi. Pola menstruasi yang dialami remaja umumnya belum teratur sehingga memungkinkan remaja mengalami pengeluaran darah berlebih pada saat menstruasi. Wanita mengeluarkan darah 30-40 mili setiap siklus menstruasi, antara 21-35 hari dengan lama menstruasi 3-7 hari. Banyaknya darah yang keluar atau hypermenorea dan siklus menstruasi dijadikan sebagai pengukuran pada kejadian anemia karena wanita tidak mempunyai persediaan zat besi yang cukup dan akhirnya menyebabkan penyerapan zat besi yang rendah ke dalam tubuh sehingga tidak dapat menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi. Besarnya zat besi yang hilang pada saat menstruasi tergantung pada banyaknya jumlah darah yang keluar setiap pada periode menstruasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan status gizi dengan kejadian anemia. Dimana berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percucai Tuan dengan nilai P 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja putri. Mana status gizi merupakan gambaran secara makro akan zat gizi tubuh kita, termasuk salah satunya adalah zat besi. Di mana bila status gizi tidak normal, dikhawatirkan status zat besi dalam tubuh juga tidak baik, sehingga dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya anemia. Yang mana masalah status gizi pada remaja di Indonesia meliputi kurang zat gizi makro yang mencakup karbohidrat, protein, dan lemak, dan kurang zat gizi mikro yaitu vitamin ataupun mineral. Kurang zat gizi makro dan mikro menyebabkan tubuh menjadi kurus, berat badan turun, anemia, dan mudah sakit. Baik, yang selanjutnya yaitu ada mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian sendiri yaitu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan pendapatan orang tua, status gizi remaja putri, dan menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percucai, Tuan, Kabupaten Deli Serdang tahun 2018. Sarannya, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan responden mengenai anemia serta dampak anemia terhadap remaja putri sehingga remaja putri dapat mencegah dan tidak terkena anemia. Baik, sekian presentasi mengenai jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 8 Percucai Tuan. Baik, terkait materi anemia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.